Kita ke sorotan lain, dalam rangka menagih janji DPR menuntaskan 17+8 tuntutan yang pekan lalu disuarakan berbagai kelompok masyarakat, ratusan mahasiswa Universitas Indonesia kembali turun ke jalan. Mereka kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI sore ini. Lebih dari 300 mahasiswa Universitas Indonesia tiba di gedung DPR Senayan, Jakarta sekitar pukul 2 siang tadi. Dengan menyerukan aksi rakyat tagih janji, Aliansi BEM se-Universitas Indonesia akan meminta kejelasan terkait penuntasan tuntutan 17+8 yang telah lewat tenggat, yakni Jumat 5 September 2025. Aksi ini jadi simbol ketidakpuasan mahasiswa UI atas kinerja DPR dalam respons tuntutan 17+8 yang baru menyentuh 4 poin tuntutan. Fungsi legislasi tetap diberlakukan. Apakah kita memerlukan adanya perbaikan dari dalam DPR? Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chang dan Janifan Prapta di gedung DPR Senayan. Edwin, apa tuntutan utama dari mahasiswa hari ini? Selamat siang Ihsan dan juga saudara. Siang menjelang sore ini kita bisa lihat memang keramaian di belakang ini sudah tampak, yakni para mahasiswa yang tergabung dari beberapa universitas, bukan hanya Universitas Indonesia, memenuhi halaman depan gedung DPR MPR Republik Indonesia yang ada di Senayan, Jakarta. Ihsan dan juga saudara, terkait dengan tuntutan yang memang hari ini akan dibawa adalah beberapa poin-poin yang sebelumnya dirasa belum puas, bahkan termasuk berjalan di tempat terkait dengan 17+8 tuntutan. Nah, diantaranya di sini yang menjadi sorotan adalah pembekuan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR RI yang kemarin sempat memang menjadi topik utama dari setiap unjuk rasa sejak tanggal 25 Agustus hingga sekarang. Namun kemarin sempat memang direspons oleh DPR, ada juga terkait dengan surat baru yang diterbitkan, dan di sana yang disorot oleh mahasiswa Universitas Indonesia dan juga universitas lainnya adalah bagaimana item-item yang ada di dalam tunjangan ini diubah dan juga bahkan ada yang ditingkatkan harganya. Memang tunjangan rumah dihilangkan, namun beberapa poin tunjangan itu ikut naik. Lalu berikutnya yang memang dirasa masih diam di tempat dan bahkan mengalami kemunduran adalah terkait dengan pembuatan tim investigasi yang belum ada tanda-tanda. Tim investigasi di sini dituntut mahasiswa harus ada karena adanya kematian dari sejumlah masyarakat. Kemarin yang kita ketahui bersama, salah satu ojol yang memang tertabrak dalam aksi unjuk rasa, almarhum Afan di sini yang menjadi salah satu suara mereka yang mereka rasa DPR belum merespons secara penuh. Ihsan dan juga saudara, dapat dikabarkan di sini tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjuk rasa, yakni Ketua BEM Universitas Indonesia. Di sana ada Atan, menyatakan Atan Zaid mewakili Universitas Indonesia menyatakan bahwa tuntutan ini ingin ditujukan kepada DPR RI, ingin menyorot kepada bagaimana para mahasiswa masyarakat tidak akan tinggal diam jika Dewan Perwakilan Rakyat, mereka yang duduk di bangku Senayan ini, tidak merespons dengan cepat atau bahkan melakukan kinerja nyata atas tuntutan 17+8. Dan di sana juga disebutkan ini lebih dari sekedar simbol, karena memang sudah lewat beberapa hari. Jika memang tadi Atan menyatakan di sana para anggota DPR telah kembali ke aktivitas seperti biasa tanpa adanya respons atau mungkin progres dari tuntutan 17+8, mereka akan tetap dan secara berkala akan melakukan unjuk rasa, akan berdemonstrasi di situ. Ihsan dan juga saudara, yang menjadi poin lainnya adalah bagaimana universitas hari ini, 300 Universitas Indonesia, mahasiswa Universitas Indonesia dan 100 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah berhimpun bersama masyarakat ada di depan DPR, dan kita akan pantau bersama seperti apa tuntutan lainnya yang mungkin akan disebutkan dan apakah akan ada anggota DPR yang keluar. Itu yang kami nantikan, tentunya bukan hanya simbol tapi juga kerja nyata dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang menjadi suara dari para mahasiswa pada hari ini. Ihsan. Baik, jurnalis Kompas TV Edwin Chang dan juru kamera Janifan Prapta melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda saudara, di tengah rentetan unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah, seorang ibu rumah tangga di Bukit Tinggi, Sumatera Barat berinisiatif membagikan minuman dan buah untuk para pendemo. Aksi ini sebagai bentuk simpati bagi warga yang Saudara, ada yang menarik di tengah rentetan unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah beberapa waktu lalu. Seorang ibu rumah tangga yang juga wira swasta
di Bukit Tinggi, Sumatera Barat berinisiatif membagikan minuman dan buah untuk para pendemo. Aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah daerah beberapa waktu lalu, tak terkecuali di Bukit Tinggi, Sumatera Selatan. Di tengah panasnya suasana demo dan gerahnya cuaca, aksi berbeda dilakukan Eliana. Bak penyejuk di tengah demo yang memborong minuman kemasan dan buah-buahan dan membagikannya ke massa pendemo, polisi, dan TNI. Menurut perempuan yang akrab disapa Bu Haji ini, aksi bagi-bagi dilakukan secara spontan dan dilandasi rasa empati pada semua pihak yang terlibat dalam aksi. Eliana merupakan ibu rumah tangga sekaligus wira swasta pemilik sebuah taman agrowisata di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain sibuk mengelola usahanya, Eliana juga kerap turun langsung membantu masyarakat, termasuk saat pandemi COVID-19 hingga bencana alam seperti gunung meletus maupun banjir besar yang sempat melanda Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Semua dilakukannya dengan ikhlas, semata-mata untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ada apa sebenarnya di balik aksi berbagi di tengah aksi unjuk rasa? Kita tanyakan langsung ke Ibu Eliana yang akrab disapa Bu Haji yang sudah bergabung lewat sambungan daring bersama kami. Assalamualaikum Bu Haji, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Ihsan. Alhamdulillah hari ini kabar baik-baik selalu. Alhamdulillah. Bu Haji, sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun. Hari ini tepat bareng dengan Kompas TV, benar Bu? Benar, alhamdulillah bertepatan dengan Kompas TV tercinta. Jadi hari ini tanggal 9 September 2025 kita memasuki usia 55 tahun. Dan Kompas TV harapan kami tetap menjadi televisi yang terdepan, habis itu banyak penggemar dan selalu update berita apapun tentang Indonesia demi masyarakat luas. Amin, terima kasih Ibu. Bu, di hari istimewa ini katanya Ibu juga bagi-bagi ya? Ya alhamdulillah ini kita dari pasar udah berapa hari ini setelah kejadian kemarin demo kita bagi buah, habis itu bagi makanan, bagi minuman. Hari ini kan hampir tiap hari kita selalu berbagi bagi masyarakat luas. Oke. Nah kemarin 200 paket kita bagikan untuk keluarga-keluarga tidak mampu, dan juga pagi ini kita kejar ke pasar dulu memberikan sedekah pas di hari ulang tahun kita ini. Oke. Gitu Pak Ihsan. Bu Haji, ngomong-ngomong soal bagi-bagi minuman dan juga buah, ceritanya bagaimana Bu bisa sampai kepikiran untuk berbagi waktu demo kemarin? Nah, kepikirannya gini Pak Ihsan, saya kan di rumah, saya kan sakit-sakitan. Habis itu ini hati saya nggak enak ini, karena di mana-mana saya tengok kan kacau balau semuanya. Makanya ini Tuhan, pergi nggak kata Tuhan, pergi nggak dalam hati. Makanya saya pergi seorang diri, bawa uang, habis itu saya tengok ini demo udah mulai panas. Nah, akhirnya habis itu saya pelajari, ini mereka udah capek, udah lelah, udah haus, pasti akan emosinya akan terpicu ya. Dan paling gampang dimosi provokator. Makanya pas lagi mereka lelah, kehausan, habis kelaparan, saya langsung segera masuk Pak Ihsan. Bagaimana saya memberikan minuman, harapan kita mereka masuk minuman, masuk makanan, tentu mereka akan cooling down dan emosi mereka pun akan menurun Pak Ihsan, untuk mengantisipasi nanti jangan terjadi lagi kekacauan gitu Pak Ihsan. Bu Haji, respon pendemo bagaimana? Memang panas juga di sana ya, Bukit Tinggi kan adem ya? Oh ya, ini kita udah memasuki hampir setengah tahun musim kemarau Pak Ihsan. Bukit Tinggi ini suhu paling tinggi cuma 25-26 derajat. Nah pada ini udah 6 bulan kita kemarau, termasuk pada saat demo itu semuanya kemarau Pak Ihsan. Jadi mereka kehausan, kelelahan. Jadi mereka udah letih benar, karena ada berjam-jam tanpa ada menyentuh makanan minuman Pak Ihsan. Bu Haji kan udah dikenal sering membantu warga juga, dan kemarin membantu demo itu sebenarnya murni dari uang pribadi kah atau ada dukungan dari mana gitu Bu? Tidak ada, murni uang sendiri, uang jajan dikasih suami, uang usaha saya, keringat saya sendiri, tanpa ada apa-apa, tidak ada unsur pesan. Saya tidak suka politik, tapi saya selalu memantau apapun tentang politik yang bagaimana nanti dampaknya ke masyarakat, saya pantau terus. Apa yang bisa saya bantu, itu murni dari uang saya sendiri Pak Ihsan. Itu kan Ibu berarti harus ada di tengah-tengah masa aksi. Keluarga bagaimana? Apa ada yang melarang nggak? Tidak ada yang melarang, karena setahu saya udah berumah tangga hampir 30 tahun. Suami udah tahu kebiasaan saya selalu membantu orang dalam keadaan susah. Saya tidak bisa melihat orang susah, miskin, tidak makan, saya tidak bisa Pak. Saya tetap akan saya bantu. Oke, tidak hanya berbagi, apa Ibu juga menyampaikan aspirasi di sana waktu itu? Ya, kita menyampaikan pemikiran ya. Karena kalau terjadi kekacauan, bagaimanapun dampaknya apapun yang terjadi, kekacauan itu dampaknya kita, masyarakat Pak Ihsan.
akan mengalami semuanya. Bukan pemerintah, tapi kita akan menjalani kehidupan. Nanti bagaimana anak saya sekolah, bagaimana saya mencari uang, bagaimana mereka berusaha, semuanya Pak Isa akan terjadi kekacauan. Itu harapan saya. Makanya saya pancung terus di tengah jalan, saya membantu mereka dan juga ikut berorasi bagaimana kita boleh berdemo tapi jangan chaos gitu. Oke, Kak, tuntutannya masih ada Bu, belum terpenuhi semua. Kalau besok-besok masih ada demo lagi, Ibu kira-kira masih akan membantu masa aksi atau tidak? Tetap akan saya bantu. Yang penting bagi kita kan masyarakat ini tidak akan bergejolak apabila tidak terjadi macam-macam oleh pemerintah. Ini kan memberatkan, pajak dinaikkan, ini dinaikkan, itu dinaikkan semuanya. Yang akan mengalami kita Pak Ihsan. Jadi saya nggak mau jangan masyarakat dijadikan mesin pencetak uang karena sekarang ekonomi tingkat kesulitan itu cukup tinggi sekali gitu. Jadi jangan uji coba gitu. Uji coba ini kehancuran bagi Indonesia. Saya nggak mau. Saya cinta Indonesia. Saya kepingin Indonesia bersatu. Kita Bhinneka Tunggal Ika, tetap berbeda-beda, tetap bersatu. Jangan ada kekacauan kayak gitu Pak Ihsan. Baik, dari aksi kemarin kan Bu Aji disebut sebagai salah satu sosok penyejuk di tengah panasnya aksi unjuk rasa, salah satunya di Bukit Tinggi. Dan ada harapan nggak Bu untuk ke depan untuk sebagai harapan Ibu untuk kondisi bangsa bagaimana? Nah, itu tadi harapan saya, kita sebagai masyarakat yang akan mengalami kita. Apapun terjadi, tetap masyarakat yang akan mengalami, yang akan menjalani dalam tingkat kesedihan, kebahagiaan, kesulitan. Kita yang akan merasakan, Pak Ihsan. Enggak orang lain, kita. Kacau negara kita nanti bagaimana kita hidup ke depannya, bagaimana kita mencari uang, bagaimana anak kita sekolah, Pak Ihsan. Jadi harapan kita dari pemimpin, ya, baik presiden semuanya, tolonglah bertindak tegas dan sebelum memberikan semacam apapun terhadap masyarakat luas, tolong dipertimbangkan dampak dan buruknya. Jangan semena-mena dengan itu tiba-tiba bikin pajak dinaikkan, ini dinaikkan, itu dinaikkan, kita kan nggak kuat, Pak Ihsan. Baik, semoga semangatnya Ibu Eliana tertular untuk kemajuan negeri ini ke depannya. Terima kasih Bu Eliana sudah berbagi bersama kami. Selamat ulang tahun, Bu. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ulang tahun buat Kompas TV. Tetap menjadi televisi yang terdepan, Kompas TV. Amin. Terima kasih Bu Eliana. Terima kasih Bu Aji. Merdeka! Saudara, 14 tahun sudah Kompas TV hadir menemani pemirsa dengan suguhan berita dan hiburan penuh makna. Dengan mengusung tema Harmonesia yang diambil dari kata harmoni, Kompas TV menegaskan komitmennya untuk menjaga keselarasan dan menghormati perbedaan pendapat di tengah gejolak nasional dan dunia. 14 tahun sudah Kompas TV mengudara. Dengan semboyan independen, terpercaya, redaksi Kompas TV selalu berupaya menampilkan berita yang akurat untuk mengisi ruang informasi masyarakat Indonesia. Di tengah gejolak nasional dan dunia yang terjadi belakangan ini, perbedaan pendapat jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa. Namun, perbedaan itu seharusnya tidak menjadi pemecah belah persatuan. Melalui tema Harmonesia yang diambil dari kata harmoni, Kompas TV mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga keselarasan, menghormati perbedaan demi kebersamaan untuk mencapai tujuan Indonesia. Dalam harmoni itu ada satu kata toleransi. Toleransi itu apa? Menghormati perbedaan pendapat, menghormati perbedaan di antara kelompok, golongan, dan sebagainya. Dalam penghormatan itu akan ada komitmen atau spirit untuk menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan. Jadi harmoni itu salah satunya memberikan pesan bahwa hari ini di tengah gejolak dunia termasuk gejolak nasional dibutuhkan satu keselarasan, pemahaman bahwa kita menghormati perbedaan, kita tahu persis ada perbedaan sudut pandang, tetapi ada satu yang harus diperjuangkan, yaitu kebersamaan dalam bingkai kejujuran untuk mencapai tujuan Indonesia. 14 tahun bukanlah waktu yang singkat sebagai pilar demokrasi bangsa. Kami, Kompas TV, terus bersama Anda, masyarakat Indonesia, mengawal dan menjadi bagian sejarah tak terpisahkan. Peristiwa demi peristiwa yang kami bingkai dalam penyikapan yang tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV semakin kokoh dalam menjaga independensi jurnalisme, makin berkontribusi untuk kemajuan daerah dan nasional, serta terus menjadi sahabat informasi masyarakat.
Selama 14 tahun, Kompas TV telah hadir sebagai media informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi dan juga membangun optimisme bangsa. Melalui semangat Harmonisia, Kompas TV terus menjadi ruang untuk melajut Bhinneka Tunggal Ika, menguatkan persatuan dan memberikan harmoni untuk Indonesia. Selamat ulang tahun ke-14 Kompas TV, Harmonisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu saudara, usai jeda kami kembali dengan kabar soal beras premium di Pasar Peterongan Semarang yang mulai sulit ditemukan. Selain stok yang mulai menipis, harga beras juga mahal. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa. Satukan semangat dan harapan untuk menjaga Indonesia dalam Harmonisia bersama Gigi, Krisdayanti, Shana Shannon, Ganzer Lana, para komika tanah air, serta Cak Lontong dan Rina Nose. Eratkan persatuan dan kebersamaan dalam 14 tahun Kompas TV Harmonisia.